Shalom, selamat pagi anak-anak. Pembahasan kita di video hari ini adalah tentang pembahasan materi beserta latihan-latihan soal tema 9, subtema 1, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut, misalnya membangkitkan listrik, sumber garam, sumber makanan seperti udang, cumi-cumi, dan ikan, dan tempat penelitian. Semua warga negara Indonesia berhak untuk menikmati sumber energi laut. Nah, di sini ada gambarnya ya. Menjaga kelestarian terumbu karang dapat menjaga ketersediaan ruang bagi ikan untuk berkembang biak. Berikut ini cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari. Yang pertama, tidak menggunakan bahan peledak, pukat harimau, atau racun saat menangkap ikan. Yang kedua, mengganti penggunaan kemasan berbahan dasar plastik dengan bahan mudah terurai di lingkungan. 3. Mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan. 4. Ikut serta dalam merawat kebersihan laut dan pantai. Dan 5. Menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan tugas wartawan. Wartawan merupakan jenis pekerjaan yang bertugas untuk mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Sebelum wawancara, inilah yang harus dilakukan oleh seorang wartawan. Yang pertama, membuat agenda pertemuan. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan sesuai tema. Dan yang ketiga, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan seorang wartawan saat wawancara. Memperkenalkan diri, mengajukan pertanyaan sesuai tema, mengajukan pertanyaan dilakukan secara jelas, teratur, dan santun. Dan yang terakhir, hal yang dilakukan oleh seorang wartawan setelah wawancara adalah merangkum informasi yang telah diberikan oleh narasumber dalam bentuk laporan wawancara. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 menyanyikan lagu sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Tempo merupakan cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan, sedangkan nada adalah bunyi yang teratur saat dinyanyikan. Saat bernyanyi, kita juga dapat melengkapinya dengan musik ritmik. Musik ritmik terbentuk dari berbagai bunyi alat musik ritmik atau tak bernada. Bunyian-bunyian tersebut bersatu menjadi sebuah irama. Muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, petani kelapa, atau penjaga pantai. Bupena halaman 103 latihan muatan IPS KD 3.1. Pertanyaan yang pertama, tuliskan potensi alam yang ada pada lingkungan berikut ini: pantai, sungai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, jawabannya ya, potensi alam yang ada pada lingkungan-lingkungan seperti pertanyaan tadi. Yang A, lingkungan pantai, potensi alamnya hasil laut, tanaman kelapa, cangkang kerang, dan garam. Lingkungan sungai, potensi alamnya arus sungai, budidaya ikan air tawar, dan pertanian di sekitar aliran sungai. Lingkungan dataran rendah, potensi alamnya bahan tambang, pertanian, dan perkebunan. Yang D, lingkungan dataran tinggi, potensi alamnya bahan tambang, pertanian, dan perkebunan.
Pertanyaan nomor 2, tuliskan 2 jenis pekerjaan dari masing-masing lingkungan berikut. Nah, seperti tadi ya, lingkungan pantai, sungai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Jawabannya, jenis pekerjaan dari masing-masing lingkungan seperti soal nomor 1 tadi adalah sebagai berikut. Lingkungan pantai, contoh jenis pekerjaannya nelayan, penjual cenderamata, dan petani garam. Lingkungan sungai, contoh pekerjaannya petambak ikan dan petani. Lingkungan dataran rendah, contoh pekerjaannya pegawai pemerintahan, karyawan swasta, petani, pekebun, buruh pabrik, dan penambang. Yang D, dataran tinggi, contoh pekerjaannya pegawai pemerintahan, karyawan swasta, petani, pekebun, buruh pabrik, dan penambang. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 menyusun pertanyaan wawancara berdasarkan teks berita. Salah satu langkah untuk melakukan wawancara adalah mempersiapkan pertanyaan untuk narasumber. Untuk membantumu menentukan narasumber dan pertanyaan yang tepat, kamu dapat membaca suatu teks berita yang sesuai dengan topik wawancara. Nah, anak-anak, coba baca teks tentang konservasi bekantan di Indonesia yang ada di buku Bupena kalian. Setelah kalian selesai membaca tentang teks konservasi bekantan di Indonesia yang ada di buku Bupena halaman 104 sampai dengan 105, berikut ini adalah latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.3 sesuai dengan isi teks tersebut. Pertanyaan yang pertama, apa topik berita yang terdapat pada teks berita tersebut? Jawabannya, topik berita pada teks tersebut adalah bekantan merupakan hewan endemik di Pulau Kalimantan. Pertanyaan nomor 2, tuliskan 5 kata-kata sulit dari teks pada tabel berikut. Di sini sudah membuat ya 10 contoh kata-kata sulit beserta maknanya. Yang pertama, endemik, maknanya berkenaan dengan spesies organisme yang terbatas pada wilayah geografis tertentu. Yang kedua, punah, maknanya habis semua hingga tidak ada sisanya, atau bisa juga bermakna benar-benar binasa atau bermakna lenyap. Yang ketiga, konservasi, maknanya pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pelestarian. 4. Penangkaran. Penangkaran maknanya bisa tempat pembiakan, proses, cara, perbuatan menangkarkan, atau perbuatan membiakkan. 5. Satwa maknanya binatang. 6. Pariwisata maknanya yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi atau turisme. 7. Habitat maknanya tempat tinggal organisme tertentu atau tempat hidup makhluk hidup. 8. Pemukiman maknanya daerah tempat bermukim. 9. Tradisi maknanya adat kebiasaan turun-temurun. 10. Dikarantina maknanya dimasukkan ke tempat penampungan yang lokasinya terpencil guna mencegah terjadinya penularan. Penularan ini contoh atau pengaruh dan sebagainya ya, penyakit dan sebagainya. Pertanyaan nomor 3 adalah melengkapi peta pikiran. Nah, peta pikirannya tentang konservasi bekantan di Indonesia. Di sini sudah ada ditulis ya, kotak yang pertama ciri-ciri bekantan, selanjutnya cara makan bekantan, yang ketiga lokasi pemeliharaan bekantan, dan yang keempat penyebab kelangkaan bekantan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ciri-ciri bekantan. Primata berhidung panjang dan berambut warna coklat kemerahan. Yang kedua, cara makan bekantan. Bekantan sangat menyukai pucuk daun bakau atau Rhizopora racemosa. Selanjutnya, lokasi pemeliharaan bekantan, kawasan konservasi mangrove dan bekantan atau KKMB di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Yang terakhir dari peta pikiran ini adalah penyebab kelangkaan bekantan, berkurangnya luas hutan sehingga berdampak pada habitat bekantan.
Pertanyaan nomor 4, tuliskan narasumber yang dapat kamu wawancarai berdasarkan teks berita di atas. Jawabannya, narasumber yang tepat untuk wawancara berdasarkan teks berita di atas adalah pengurus LSM yang menangani bekantan, lembaga-lembaga konservasi hewan, dan pemerintah daerah. Pertanyaan nomor 5, tuliskan pertanyaan-pertanyaan untuk mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan konservasi bekantan. Pertanyaan yang diajukan mencakup apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, jawabannya di sini ya. Kita buat dulu temanya, tema tentang konservasi bekantan. Narasumbernya pengurus WWF Indonesia. Daftar pertanyaannya, yang pertama menggunakan kata tanya apa. Kalimat tanyanya, apa makanan yang biasa diberikan kepada hewan ini? Yang kedua, kata tanya siapa. Ini pertanyaannya, siapa saja yang bertanggung jawab atas kelestarian bekantan? Yang ketiga, menggunakan kata tanya di mana. Pertanyaannya, di mana hewan tersebut dipelihara dan kembali dilestarikan? Yang keempat, menggunakan kata tanya kapan. Kalimat pertanyaannya, kapan Bapak mulai menekuni pekerjaan ini? Yang kelima, menggunakan kata tanya mengapa. Kalimat tanyanya, mengapa hewan ini terancam punah? Dan yang terakhir, menggunakan kata tanya bagaimana. Kalimat pertanyaannya, bagaimana upaya pelestarian bekantan? Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Perhatikan hak dan kewajiban di beberapa lingkungan alam berikut ini. Nah, ini adalah contohnya ya, gambar hutan. Maka hak kita mendapatkan udara segar, menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan, dan yang terakhir memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Sementara kewajiban kita terhadap lingkungan hutan ini adalah melakukan reboisasi, tidak menebang pohon secara berlebihan atau tebang pilih tanaman, dan yang terakhir tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Gambar yang selanjutnya ini adalah lingkungan sungai. Nah, hak kita terhadap lingkungan sungai menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci, memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi, memanfaatkan air untuk pengairan sawah, dan yang terakhir memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit energi listrik. Kewajiban kita terhadap lingkungan sungai adalah mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai, menanam tumbuhan di sepanjang sungai, tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai, dan yang terakhir tidak membuang limbah dan sampah ke sungai. Bu Pena halaman 108 latihan muatan PPKN KD 3.2. Tuliskan hak dan kewajiban jika kamu berada di lingkungan berikut. Yang pertama, air sungai di belakang rumah yang berwarna hitam dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Maka hak kita sebenarnya terhadap sungai adalah air sungai yang bersih, nyaman dipandang mata dan tidak mengeluarkan bau busuk. Sementara kewajiban kita terhadap lingkungan sungai tersebut adalah tidak membuang sampah dan limbah bekas mencuci pakaian ke sungai. Yang kedua, lingkungan tumpukan sampah yang ada di dekat tempat sampah. Hak kita, seharusnya kita menerima tempat sampah yang bersih dan sampah yang tertata rapi. Sementara kewajiban kita terhadap lingkungan tadi adalah membuang sampah dengan rapi dan tidak berantakan. 3. Banyak coretan pada alat permainan di taman bermain. Hak kita terhadap taman bermain adalah memainkan alat permainan yang terawat dan tidak kotor. Sementara kewajiban kita tidak mencoret-coret alat permainan dan membersihkan alat permainan. Yang keempat, rumput dan tanaman hias yang ada di halaman terlihat layu. Hak kita terhadap tanaman tersebut adalah menikmati rumput dan tanaman hias yang segar. Kewajiban kita menyiram dengan air dan memberikan pupuk ke rumput dan tanaman hias secara teratur. Nah, anak-anak, sekian saja pembahasan hari ini. Salam.